Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkat dan limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul kembali pada pertemuan hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu RD Biliparan CKMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman yang kami banggakan yang turut hadir pada pembelajaran online hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk memaparkan materi hari ini yang berjudul paragraf atau alinea dalam teks. Namun sebelum sampai kepada materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dianula Gracia Pasaribu dengan NIM 1220569. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi pada hari ini. Dan juga izinkan teman-teman saya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Happy Esther Sidabalok dengan NIM 12220562. Halo, perkenalkan nama aku Sahleza Putri Haryadi dengan NIM 12220215. Perkenalkan, nama saya Juliana Andayani dengan NIM 12220807. Perkenalkan, nama saya Selita Wulan Batari dengan NIM 12220135. Perkenalkan, nama saya Berlian Husna Sukamto dengan NIM 122-107-17. Sekian perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran terkait alur presentasi hari ini. Kenapa hal ini penting? Tentunya yang pertama membantu kita memahami alur dari presentasi yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, mempermudah kita fokus pada setiap tahap pembahasannya. Dan yang ketiga, tentu memberikan gambaran besar dari awal hingga akhir terkait topik yang akan dibicarakan. Yang pertama akan ada pengertian paragraf, lalu dilanjut dengan fungsi paragraf, persyaratan paragraf yang baik dan benar, dan unsur-unsur alinea atau paragraf. Di sini, di penghujung pembahasan nanti, kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan terkait presentasi yang akan dilakukan hari ini. Kalau itu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan presentasi hari ini pada topik yang pertama, yaitu pengertian paragraf. Di sini saya akan menjelaskan pengertian paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Jadi bisa dibilang paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat yang saling berhubungan. Ciri paragraf yang pertama diawali dengan kalimat utama, ide pokok. Yang kedua, diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang mendukung, menjelaskan, atau memperkuat gagasan. Yang ketiga, paragraf biasanya ditandai dengan menjorok sedikit ke dalam, indentasi, atau jarak spasi antar paragraf. Dan yang keempat, umumnya terdiri dari minimal 2-7 kalimat. Pengertian paragraf menurut ahli. Menurut Ramlat tahun 2005, paragraf atau alinea adalah suatu bagian dari karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mendukung satu ide pokok atau gagasan utama. Menurut Goris Keraf tahun 1997, paragraf atau alinea adalah suatu bagian karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang berkaitan satu sama lain, di mana kalimat-kalimat tersebut secara bersama-sama mendukung satu gagasan utama. Yang ketiga, menurut Wijono tahun 2007, paragraf atau alinea adalah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis dalam kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan terpadu. Dan terakhir, menurut Tarigan tahun 2008, paragraf atau alinea adalah kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat, tetapi lebih rendah atau lebih kecil dari wacana. Paragraf terdiri atas sejumlah kalimat
yang saling berkaitan, tersusun secara logis untuk membentuk suatu ide pokok. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi paragraf dalam teks. Fungsi paragraf ini membantu proses komunikasi menjadi lebih jelas, terstruktur, dan efektif. Fungsi paragraf dibagi menjadi dua, yaitu fungsi paragraf bagi penulis dan fungsi paragraf bagi pembaca. Yang pertama ada fungsi paragraf bagi penulis, yaitu A. Memudahkan pengertian dan pemahaman tema. Paragraf membantu memisahkan topik agar ide tidak tercampur dan buat tulisan lebih sistematis. B. Sebagai wadah ide atau pokok pikiran. Setiap paragraf memuat satu gagasan utama beserta penjelasannya, sehingga ide lebih terstruktur. C. Mencegah pencampuran unit pikiran. Paragraf memisahkan unit-unit pikiran, membuat aluran tulisan lebih logis dan mudah dipahami. D. Meningkatkan motivasi menulis. Menulis per paragraf terasa lebih ringan dibandingkan menyusun satu tulisan utuh sekaligus. E. Membantu pembagian bab dalam karangan. Paragraf membantu penulis membagi bagian isi tulisan secara tersusun dari pendahuluan, isi, hingga kesimpulan. Paragraf berfungsi sebagai penanda logis transisi antar bagian tulisan. Selanjutnya, yang kedua ada fungsi paragraf bagi pembaca, yaitu A. Memudahkan pemahaman gagasan utama. Paragraf memisahkan informasi dengan rapi, membantu pembaca memahami isi dari setiap bagian tulisan. B. Membuat bacaan lebih nikmat dan efektif. Paragraf yang singkat dan jelas membuat pembaca tidak cepat lelah dan lebih menikmati teks. C. Menumbuhkan minat dan semangat membaca. Paragraf yang padat dan menarik membuat pembaca penasaran untuk terus membaca. D. Membantu pembaca belajar cara menyampaikan gagasan dengan menarik. Paragraf yang baik dan efektif dapat menjadi contoh nyata bagi pembaca untuk belajar bagaimana cara menyampaikan gagasan secara menarik dalam tulisan, dengan membaca berbagai paragraf yang tersusun dengan baik. E. Memotivasi bacaan melalui variasi penyampaian gagasan. Paragraf yang didukung gambar, grafik, atau diagram membuat isi lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Di sini saya akan memaparkan mengenai persyaratan paragraf yang baik dan benar. Persyaratan paragraf yang baik dan benar ialah aturan atau kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah paragraf dapat menyampaikan gagasan utama dengan jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Paragraf yang baik harus memiliki kesatuan ide, keterpaduan antar kalimat, dan dikembangkan dengan metode yang sesuai. Menurut Mustaqim, tahun 1994, sebagai suatu bentuk pengungkapan gagasan, sebuah paragraf yang baik hendaknya dapat memenuhi dua kriteria atau persyaratan. Yang pertama, kohesi atau kesatuan, yaitu kriteria kesatuan atau kohesi menyangkut keeratan hubungan makna antar gagasan dalam sebuah paragraf. Yang kedua ada kriteria kepaduan, yaitu menyangkut keeratan hubungan antar kalimat dalam paragraf dari segi bentuk atau strukturnya. Contoh, di sini ada teknologi digital semakin berkembang pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ini dapat dilihat dari penggunaan perangkat pintar dalam aktivitas sehari-hari. Kata tersebut merujuk kata penghubung. Ada 7 persyaratan utama paragraf yang baik dan benar. Yang pertama, ada kesatuan atau unity, ialah dalam sebuah paragraf hanya memiliki satu gagasan utama atau kalimat utama. Yang kedua, koherensi atau kohesien, yaitu antar kalimat dalam paragraf harus memiliki hubungan yang logis dan berkesinambungan melalui kata penghubung atau biasa disebut konjungsi, penggunaan kata kunci, atau penggunaan kata ganti yang tepat. Yang ketiga, ada pengembangan paragraf yang benar, ialah paragraf harus dikembangkan dengan metode yang sesuai, seperti metode deduktif atau awal paragraf, induktif atau akhir paragraf, deskriptif
deskriptif semua kalimat dalam paragraf atau kronologis. Yang keempat, ada kaidah kebahasaan yang benar, yaitu tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain, seperti ejaan, tanda baca, kalimat, terus diksi, dan bentuk kata. Yang kelima, ada dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata grafis, kurva, dan gambar. Yang keenam, ada penulisan pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi, bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Dan yang terakhir, ada penulisan paragraf yang menjorok ke dalam sejajar atau menekuk. Unsur-unsur alinea atau paragraf. Dalam penulisan sebuah paragraf, kepaduan isi sangat penting agar pesan yang ingin disampaikan penulis bisa dipahami dan dimengerti dengan jelas oleh pembaca. Agar sebuah paragraf padu dan logis, dibutuhkan beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Yang pertama ada gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah inti dari isi paragraf. Gagasan ini adalah yang menjadi jiwa atau ruh dalam paragraf karena seluruh kalimat dalam paragraf dikembangkan dari gagasan ini. Gagasan utama juga memiliki fungsi sebagai fokus pembahasan utama dalam paragraf dan menjadi dasar pengembangan bagi kalimat-kalimat penjelas. Letak gagasan utama ini biasanya tidak selalu ditulis secara eksplisit atau terus terang dan tidak berbelit-belit. Biasanya tersembunyi di dalam kalimat utama. Gagasan utama juga memiliki ciri-ciri yang pertama ada berisi pernyataan umum, kedua bisa disimpulkan dari kalimat penjelas, dan ketiga bersifat menyeluruh dan mewakili isi paragraf. Lalu selanjutnya ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat ini menjadi inti paragraf dan biasanya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Fungsi kalimat utama yang pertama ada menyatakan secara langsung apa yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua, dijadikan dasar untuk membuat kalimat penjelas. Lalu selanjutnya ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menguraikan, menjelaskan, atau merinci isi kalimat utama, berisi data, contoh, fakta, atau penjelasan tambahan yang mendukung gagasan utama. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, setelahnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Seperti contoh berikut ini, kalimat nomor 1 adalah kalimat utamanya, kalimat nomor 2 sampai nomor 4 adalah kalimat penjelas. Maka ini disebut dengan paragraf deduktif. Lalu yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Sebelumnya adalah kalimat-kalimat penjelas. Berikut adalah contoh kalimat dari paragraf induktif. Kalimat nomor 1 sampai nomor 3 adalah kalimat penjelas. Di sini kalimat penjelasnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh Aremania. Lalu di kalimat keempat itu berisi kalimat utamanya. Jadi paragraf tersebut bisa disebut dengan paragraf induktif. Lalu yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Yang di akhir sifatnya adalah penegasan kembali. Berikut adalah contoh dari paragraf campuran. Kalimat 1 adalah kalimat utama yang mengandung gagasan pokok. Lalu di kalimat 2-4 berfungsi sebagai kalimat penjelas. Dan kalimat terakhir merupakan gagasan ulang dari gagasan utama di awal paragraf. Maka paragraf tersebut bisa disebut dengan paragraf campuran. Lalu yang terakhir ada paragraf deskriptif dan naratif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal sampai akhir paragraf sebenarnya tidak mempunyai istilah khusus. Namun biasanya kalimat utama akan berada di awal sampai akhir paragraf jika paragraf tersebut berupa narasi atau deskripsi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita, sedangkan paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah dapat ikut menyaksikan sesuatu yang digambarkan tersebut. Berikut adalah contoh dari paragraf deskriptif. Paragraf ini menggambarkan kondisi fisik dan suasana pantai, menggunakan detail panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, termasuk paragraf deskriptif karena
bertujuan menghadirkan suasana atau objek secara konkret ke dalam pikiran pembaca. Selanjutnya, ada contoh dari paragraf naratif. Paragraf ini menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis, dari bangun tidur sampai tiba di sekolah. Memiliki ciri khas narasi, yaitu alur, tokoh, dan waktu. Paragraf ini termasuk dalam paragraf narasi karena penyampaian urutan kejadian seperti dalam sebuah cerita. Berikut adalah kesimpulan dari jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Gagasan utama paragraf. Gagasan utama paragraf adalah ide pokok atau inti pembahasan dari suatu paragraf. Gagasan ini menjadi dasar pengembangan kalimat-kalimat lain di dalam paragraf tersebut. Gagasan utama bersifat umum dan menjadi hal utama yang ingin disampaikan penulis pada paragraf itu. Ciri-cirinya, yang pertama, biasanya terdapat dalam kalimat utama. Letaknya bisa di awal paragraf, akhir paragraf, dan akhir dan awal paragraf. Didukung oleh kalimat-kalimat penjelas yang memperluas atau menjelaskan gagasan utama. Yang terakhir, tidak mengandung detail atau contoh yang spesifik. Jenis kalimat dalam paragraf. Kalimat utama mengandung gagasan utama. Kalimat penjelas mendukung kalimat utama dengan uraian, data, dan contoh. Gagasan utama teks. Gagasan utama teks adalah inti atau ide pokok dari seluruh isi teks. Gagasan ini mencakup keseluruhan isi teks dan biasanya dapat ditemukan dari kesimpulan atau tema yang dibahas secara umum. Ciri-ciri gagasan utama teks merupakan rangkuman dari beberapa gagasan utama paragraf tercermin dalam judul teks, paragraf, pembukaan, kesimpulan. Menjadi inti dari keseluruhan pembahasan dalam teks. Fungsi gagasan utama teks, yang pertama memberi arah dan fokus isi bacaan. Yang kedua menjadi dasar penyusunan paragraf dalam teks. Dan yang terakhir mempermudah dalam membuat rangkuman atau intisari. Baiklah teman-teman, demikian materi yang bisa kami presentasikan hari ini. Kesimpulannya, paragraf adalah satuan pikiran dalam tulisan yang memuat satu ide pokok dan dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Paragraf memiliki fungsi penting dalam menyusun gagasan secara sistematis agar mudah dipahami pembaca. Dengan memahami unsur-unsurnya seperti kalimat utama, kalimat penjelas, serta syarat-syarat seperti kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Jenis-jenis paragraf menunjukkan bahwa setiap paragraf memiliki tujuan dan ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, penguasaan terhadap pengertian, fungsi, unsur, syarat, dan jenis paragraf menjadi bekal utama dalam membangun tulisan yang bermakna, logis, dan baik dibaca dalam berbagai konteks. Semoga materi yang kami bawakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Burung Mirian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.